Mari kita tarik napas sejenak dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di cakrawala dunia kita. Jika kita memperhatikan rentetan peristiwa yang berkembang dalam beberapa jam terakhir, rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kita sedang berdiri di titik paling kritis dalam sejarah modern. Kita hanya berjarak satu langkah, mungkin hanya satu tarikan pelatuk dari sebuah perang paling destruktif yang pernah disaksikan oleh abad ke-21. Ini bukan sekedar prediksi kosong, melainkan sebuah analisis tajam dari pergerakan nyata di lapangan yang kini sudah terlihat jelas di depan mata kita semua. Sangat disayangkan bagi stabilitas kawasan dan keamanan seluruh benua Asia, perang ini tampaknya sudah menjadi sebuah keniscayaan yang tertulis di dinding sejarah. Kekuatan-kekuatan besar Asia kini tidak lagi hanya menjadi penonton di pinggir lapangan. Mereka mulai terjun satu persatu, menunjukkan posisi mereka yang kini berdiri kokoh di belakang Iran. Amerika Serikat di bawah tekanan politik domestik dan ambisi globalnya tampak sedang menyeret dirinya ke dalam sebuah labirin konflik yang mungkin akan menyedot energi serta sumber daya mereka selama beberapa dekade ke depan. Ada sebuah miskalkulasi besar yang sedang dilakukan oleh Washington dan sekutu baratnya. Mereka tampaknya terlalu meremehkan ketahanan nasional Iran. Dan yang jauh lebih fatal, mereka meremehkan sampai sejauh mana Rusia dan Tiongkok bersedia melangkah untuk menjaga agar Teheran tidak jatuh. Mari kita bedah pergerakan militer yang sangat masif di kawasan Siprus. Angkatan Udara Inggris atau Royal Air Force baru saja melakukan pergerakan yang mengejutkan dengan mengerahkan sebanyak 18 unit jet tempur siluman F-35 Lightning II ke Timur Tengah. Sebelumnya, Inggris hanya menempatkan 6 unit yang saat itu saja sudah dianggap sebagai sinyal peringatan yang sangat kuat. Namun, meningkatkan jumlahnya menjadi 18 unit jet tempur generasi kelima di pangkalan Akrotiri adalah sebuah pernyataan perang yang nyaris tak terbantahkan. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah pembangunan kekuatan udara sebesar ini hanya ditujukan untuk tekanan psikologis? Apakah hanya untuk menakut-nakuti lawan? Jawabannya jelas tidak. Memobilisasi aset militer paling canggih dengan biaya operasional jutaan dolar per jam bukan sekedar gertakan sambal. Penumpukan logistik, pengerahan kapal tanker pengisi bahan bakar di udara, dan penempatan skuadron tempur dalam jumlah besar adalah persiapan nyata untuk operasi tempur yang intens dan berkelanjutan. Di koridor kekuasaan Israel, tekanan itu terasa jauh lebih agresif. Lobi-lobi militer di sana bahkan mulai menyuarakan bahwa mereka tidak lagi menginginkan adanya kesepakatan diplomasi apapun. Bahkan jika besok Iran setuju untuk tunduk pada semua persyaratan internasional, faksi garis keras ini tetap menuntut agar serangan militer tetap dilaksanakan. Bagi mereka, keberadaan infrastruktur nuklir dan militer Iran adalah ancaman eksistensial yang hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan senjata, bukan lewat meja perundingan. Senator Marco Rubio baru-baru ini memperkeruh suasana dengan menyatakan bahwa mencapai titik temu dalam sebuah perjanjian dengan Teheran kini menjadi hal yang mustahil. Pernyataan ini seolah menutup pintu diplomasi dan membiarkan jendela perang terbuka lebar. Namun, di saat kargo militer Amerika terus berdatangan ke pangkalan-pangkalan sekutu mereka, pemandangan serupa juga terjadi di bandara-bandara militer Iran. Pesawat-pesawat kargo raksasa milik Rusia dan Tiongkok dilaporkan mendarat secara rutin, mengangkut peralatan yang masih menjadi misteri bagi intelijen Barat. Apa sebenarnya yang telah diberikan Moskow dan Beijing kepada Teheran? Detailnya mungkin hanya akan terungkap saat dentum pertama meriam terdengar. Namun indikasi di lapangan menunjukkan transfer teknologi pertahanan yang sangat signifikan. Mari kita lihat peran Tiongkok yang kini jauh lebih aktif secara terang-terangan. Konstelasi satelit Tiongkok kini dilaporkan telah dikunci sepenuhnya di atas wilayah Teluk Oman dan Laut Merah. Yang mengejutkan, Tiongkok baru-baru ini merilis gambar satelit yang menunjukkan koordinat presisi dari kapal induk bertenaga nuklir Amerika Serikat
yang sedang beroperasi di kawasan tersebut. Ini bukan sekedar gambar biasa, ini adalah pesan intelijen yang dikirimkan secara terbuka kepada dunia. Bahwa setiap pergerakan armada Amerika berada dalam pantauan radar Tiongkok yang sangat tajam. Dengan data intelijen real-time ini, Tiongkok seolah memberikan mata bagi Iran dan para pejuang di Yaman untuk mengunci sasaran mereka. Ini adalah bentuk dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa Beijing menganggap stabilitas Iran sebagai bagian integral dari keamanan energi nasional mereka. Analisis yang disampaikan oleh Kolonel Douglas Macgregor, seorang pakar militer terkemuka, menambah dimensi kengerian dalam konflik ini. Macgregor memperingatkan bahwa jika Amerika dan Israel memaksakan strategi untuk membuat Iran bertukuk lutut atau bahkan mencoba memecah belah negara tersebut menjadi faksi-faksi kecil, maka Rusia dan Tiongkok dipastikan akan melakukan intervensi militer langsung. Kita harus belajar dari sejarah perang di Suriah. Ketika negara itu hampir hancur menjadi kepingan-kepingan kecil akibat perang saudara dan intervensi asing, Rusia datang dengan kekuatan sepenuhnya. Kehadiran militer Moskow yang menjaga Suriah tetap berdiri sebagai sebuah negara berdaulat hingga hari ini. Bagi Kremlin, Iran memiliki nilai strategis yang jauh lebih tinggi daripada Suriah. Iran adalah pintu gerbang menuju Asia Tengah dan sekutu utama dalam melawan hegemoni Barat. Jika Teheran terancam runtuh, Rusia tidak akan ragu untuk mengirimkan aset tempurnya, mungkin jauh lebih besar dari apa yang kita lihat di masa lalu. Di sisi lain, Turki juga sedang mempersiapkan diri menghadapi pergeseran tatanan dunia ini. Presiden Erdogan tampaknya sedang mempercepat langkah agar Turki tidak hanya menjadi penonton. Produksi jet tempur generasi kelima buatan dalam negeri Turki yang dikenal dengan nama Khan sedang dipacu secepat mungkin. Pesawat tempur siluman ini diharapkan dapat segera masuk dalam layanan aktif untuk memastikan Turki memiliki kemandirian udara sepenuhnya. Mengapa Turki sangat peduli? Karena Ankara menyadari betul bahwa jika Iran destabilisasi, maka Turkilah yang akan menanggung beban pertama dari gelombang pengungsi yang mungkin mencapai jutaan orang. Dewan Keamanan Nasional Turki bahkan telah menyatakan secara resmi bahwa keamanan Iran adalah bagian dari keamanan nasional mereka. Di balik perbedaan ideologi yang ada, Turki merasa mereka berada dalam perahu yang sama melawan potensi agenda pemecahan wilayah di Timur Tengah. Sikap Iran sendiri menunjukkan bahwa mereka tidak akan menjadi mangsa yang mudah. Baru-baru ini, Tehran memamerkan kekuatan rudal hipersonik terbaru mereka, Khorramshahr 4, atau yang dikenal dengan nama Khaybar. Rudal ini diklaim mampu melesat dengan kecepatan Mach 16 atau 16 kali kecepatan suara. Yang membuatnya sangat mematikan adalah teknologi pemandu tengah penerbangan yang memungkinkan operator mengubah jalur rudal saat ia meluncur di atmosfer. Dengan kecepatan sedahsyat itu, sistem pertahanan udara secanggih apapun akan kesulitan untuk menghadapi intersepsi. Bayangkan, rudal ini bisa mencapai sasarannya bahkan sebelum sirine peringatan sempat berbunyi di kota-kota lawan. Rekaman simulasi yang dirilis menunjukkan betapa presisinya rudal ini dalam menghantam bunker-bunker militer bawah tanah yang paling dalam sekalipun. Kekuatan terbesar militer Israel saat ini bukanlah serangan rudal dari udara, melainkan ancaman infiltrasi darat yang terkoordinasi. Ada kekhawatiran yang sangat nyata pada para pejuang dari berbagai faksi perlawanan dapat menyusup masuk melalui perbatasan Yordania atau melintas wilayah Laut Merah. Latihan militer darurat yang dilakukan di kota Eilat menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini di mata komandan militer Israel. Mereka sadar bahwa jika perang meletus, front pertempuran tidak hanya akan berada di perbatasan Lebanon dan dengan Hizbullah, tetapi juga bisa muncul dari titik-titik yang selama ini dianggap aman. Iran dan sekutunya tampaknya telah menyiapkan strategi perang semesta, di mana setiap jengkal wilayah akan menjadi medan tempur bagi para agresor. Sekali lagi,
miskalkulasi Barat terletak pada anggapan bahwa Iran saat ini sedang terisolasi. Kenyataannya justru sebaliknya. Iran kini menjadi pusat dari sebuah aliansi baru yang membentang dari Moskow di utara, Beijing di timur, hingga ke jaringan kelompok perlawanan di seluruh Timur Tengah dan Afrika. Bahkan dukungan moral mulai terlihat dari wilayah sejauh Amerika Latin. Semua pihak yang merasa menjadi korban dari kebijakan global Amerika Serikat tampaknya melihat Iran sebagai simbol perlawanan. Korea Utara pun dilaporkan tidak tinggal diam dan siap memberikan dukungan teknologi serta logistik jika diperlukan. Kita sedang menyaksikan pembentukan sebuah blok kekuatan baru yang siap menantang dominasi unipolar yang selama ini dipegang oleh Barat. Amerika Serikat dan Israel kini sedang meniti seutas tali yang sangat tipis. Di satu sisi, mereka ingin memberikan tekanan maksimal untuk melemahkan Iran. Namun di sisi lain, setiap langkah yang terlalu agresif berisiko memicu ledakan besar yang tidak akan bisa mereka kendalikan. Pertemuan antara para pemimpin politik yang baru-baru ini bahkan membahas upaya untuk memutus aliran minyak Iran ke Tiongkok sebagai cara untuk mencekik ekonomi Beijing sekaligus Teheran. Namun langkah semacam ini justru akan semakin mendorong Tiongkok untuk melakukan tindakan balasan yang mungkin jauh lebih menyakitkan bagi ekonomi Barat. Peperangan ini jika benar-benar pecah akan mengubah peta ekonomi dunia dalam sekejap, membuat harga energi melambung tinggi dan mengancam pasokan logistik global secara keseluruhan. Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa situasi saat ini jauh dari kata stabil. Diplomasi yang sedang diupayakan saat ini tampaknya hanya sebagai formalitas sebelum badai besar datang. Kita semua tentu berharap agar akal sehat masih memiliki tempat di meja perundingan. Namun gerak roda mesin perang tampaknya sulit untuk dihentikan begitu saja. Asia sedang berada di ambang perubahan besar yang mungkin akan menentukan wajah dunia untuk 100 tahun ke depan. Kita harus tetap waspada dan memperhatikan setiap detail perkembangan yang ada. Karena apa yang terjadi di Teheran, Tel Aviv, atau Washington hari ini akan menentukan masa depan kita semua di sini. Teruslah bersama kami untuk mengikuti analisis mendalam dan investigatif mengenai krisis global yang sedang membara ini. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.